Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 24. Memeriksa kondisi kehamilan. La menunduk dalam diam, berat memang namun harus ia lakukan. Rahel persis seperti almarhum papanya, arogan dan tak terkalahkan. Salahnya juga yang terlalu memanjakan Rahel dari kecil, hingga ternyata Rahel pada akhirnya begitu sulit dikendalikan. Ia sangat menyesali itu. Aku sudah memutuskan sesuatu yang sangat berat dalam hidup ini, dengan resiko akan dibenci anakku sendiri. Seumur hidup aku tidak pernah membayangkan sifatnya akan menurun almarhum papa. Cepat sekali rasanya, padahal baru saja aku mendekapnya untuk pertama kali, melantunkan suara azan tepat di telinganya pertama kali. Kini aku harus melawannya, demi hidupnya yang lebih baik. Ya harus kulakukan walaupun dengan memisahkan cintanya. Pak Adrian masih betah memandangi foto putranya di ponsel miliknya. Foto itu ia ambil saat Rahel berulang tahun ke-5 tahun, sungguh cepat sekali ini berlalu. Kini bahkan Rahel sudah berani melawannya. Evelyn sedang cek kandungan saat ini, ia pergi bersama Ancila dan janji bertemu dengan Rahel di rumah sakit. Ia merasakan muntah-muntah lagi pagi tadi padahal usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-7. Bagaimana dok kondisi anak saya? Tanya Rahel pada Dokter Eri. Baik-baik saja tuan muda, lihatlah bayi Anda sangat aktif, ucap Dokter Eri seraya menunjuk ke layar monitor menggunakan kursor. Ia sedikit menjelaskan posisi bayi dan seputar kesehatan ibu dan janin pada pasangan itu. Evelyn nampak menyimak, muntah-muntah yang ia alami memang sering kali terjadi pada ibu hamil, bukan hanya waktu hamil muda saja orang akan mengalami gejala muntah. Itu tidak apa normal saja, semoga cepat sembuh setelah minum obat muntahnya. Dokter Eri meresepkan obat untuk ditebus nanti. Juniormu akan segera lahir, sebentar lagi akan menjadi papa muda, tidak menyangka ya, ucap Dokter Eri pada Rahel. Rahel hanya menanggapi dengan senyuman, ia memilih mengelus perut buncit pacarnya itu. Evelyn menghangat, terbesit dalam hatinya menyayangkan anak yang ia kandung adalah anak Fendi. Melihat tatapan penuh cinta dari pemuda di hadapannya ini membuat ia berandai kalau saja Rahel benar-benar ayah biologis anak di kandungannya ini. Sungguh kebahagiaan yang lengkap sudah. Jangan tinggalkan aku Rahel, bolehkah aku egois? Tolong jangan tinggalkan aku. La bermonolog dalam hatinya, sungguh cinta sudah memenuhi ruang hatinya, nama Rahel sudah terukir di sana. Ancila nampak antusias memegang perut bundanya, ia juga tidak sabar menunggu adik bayinya keluar. Papa, adik bayinya sama seperti Ancila atau sama seperti papa? Tanya Ancila. Coba Ancila tanya Om Dokter. Jawab Rahel. Om Dokter, bayinya seperti Ancila atau seperti papa? Seperti papa, ganteng seperti papa, jawab Dokter Eri dengan senyuman. Wajah Ancila nampak lesu ketika mengetahui adik bayinya yang tidak sejenis dengannya, padahal ia sudah berandai ingin mengajak adik bayinya bermain boneka. Namun nampaknya ia harus menelan kecewa karena teman yang akan datang tidak sesuai harapannya. Papa, ayo buat adik bayi lagi sama bunda, buat yang seperti Ancila, 2. Ancila mengatakannya lancar tanpa beban, seolah sedang meminta permen sambil menunjukkan 2 jarinya. Uhuk, Rahel tersedak air liurnya sendiri, wajahnya memerah mendengar permintaan Ancila. Evelyn pun sama, ia begitu terkejut mendengar cara kerja pemikiran anak gadisnya yang kelewat pintar, wajahnya juga memerah bak tomat menahan malu. Pada akhirnya mereka bertiga permisi, tanpa menghiraukan senyum geli yang dilayangkan Dokter Eri untuk keduanya. Namun karena terlalu ingin segera keluar agar bisa menghirup udara segar untuk menghilangkan cekatan di tenggorokannya, Evelyn malah tidak sengaja bertemu bahkan menabrak seseorang yang sialnya mantan kakak iparnya. Kalau jalan itu pakai mata, ucap Rizka yang belum mengetahui siapa penabraknya. Maaf,
Maaf saya tidak sengaja, ucap Evelyn sambil mengatupkan telapak tangannya. Kamu. Rizka menatap nyalang Evelyn, sudah lama sekali semenjak ibunya dirawat di rumah sakit, orang yang paling ingin ia temui adalah Evelyn. Ia ingin meluapkan segala kekesalan atas segala yang terjadi dengan sang ibu. Menurutnya semuanya yang terjadi tidak lain karena wanita pembawa sial di hadapannya ini. Kak Rizka. Evelyn sungguh malas sebenarnya, namun hendak menghindar pun ia sudah tanggung. Kamu benar-benar ya, Rizka tanpa aba-aba langsung saja menjambak rambut Evelyn, membuat Evelyn hilang keseimbangan dan hampir saja terduduk di lantai. Untunglah Rahel dengan sigap menahannya. Rahel yang melihat apa yang terjadi dengan kekasihnya itu dengan tanpa belas kasih mendorong tubuh Rizka dengan sekuat tenaga lelakinya. Bayangkan saja, itu bahkan membuat Rizka terpental membentur dinding. Jangan sentuh wanitaku, ucapnya dingin. Terpancar aura kemarahan yang mencekam dari wajah pemuda itu. Benar kalau sudah begini iblis pasti dengan senang hati segera mendekat ke arahnya. Haruskah dikatakan sekali lagi bahwa Rahel adalah iblis berbentuk manusia? Lah tidak peduli kalau di hadapannya kini adalah seorang wanita, ya wanita yang dalam artinya makhluk penuh kasih sayang sekalipun, ia tidak pandang bulu, berani menyentuh Evelyn, maka siap-siap katakan selamat tinggal dengan hidup yang normal. Siapa kau? Tanya Rizka dengan dadanya yang masih sesak akibat hantaman tangan Rahel saat mendorongnya tadi. Rahel menyeringai, ia akan mengingat baik-baik wajah wanita yang telah berani mengirimkan nyawa padanya kali ini. Gue ayah anak yang dikandung Evelyn, lo hampir mencelakai anak gue, lo mau mati hah? Mata Rahel mengisyaratkan kebencian bagai pedang yang mampu menghunus jantung Rizka. Itu tidak sebanding dengan apa yang wanita ini lakukan terhadap ibuku. Kau harus mati Evelyn, ibuku menderita gara-gara kau. Rizka menatap Evelyn penuh kebencian. Aku. Evelyn menunjuk dirinya, kenapa aku? Aku bahkan tidak pernah lagi bertemu dengan ibu. Cih, Rahel berdeci, bukankah sangat hormat saat Evelyn memanggil seseorang yang sudah menyakitinya dengan sebutan ibu? Astaga, itu sungguh tidak pantas untuk sampah tidak berguna itu, batinnya. Menggelikan sekali. Ya kau sudah pergi dari kehidupan Fendi, namun sialnya masih menyisa di keluarga kami. Kau benar-benar pembawa sial, pekik Rizka sehingga menimbulkan kerumunan orang yang ingin menyaksikan keributan. Aku sungguh tidak mengerti, kenapa kalian harus menyalahkanku. Bukankah kalian seharusnya lega sudah berhasil menyingkirkan aku, ucap Evelyn. Ia sama sekali tidak takut dengan mantan kakak iparnya itu. Dulu mungkin ia diam saja saat dihina seperti ini, karena dirinya ingin mengambil simpati keluarga Fendi, tapi itu dulu dan sekarang untuk alasan apa lagi ia melakukannya, dan kenapa juga harus melakukannya. Diamlah, Rahel berteriak di antara keduanya. Lo, kita nggak ada urusan sama lo, dan dengar ibu lo sakit bukan karena tunangan gue. Jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Lucu sekali saat semua yang terjadi sebab ulah adik lo sendiri dan lo berat mengakuinya, jadi dengan nggak tahu malunya lo bacot malah nuduh orang lain. Makanya pas pembagian otak lo harusnya hadir biar begonya nggak kebangetan, ucap Rahel lalu berlalu pergi sambil menggendong Ancila dan menggandeng wanitanya. Meninggalkan Rizka yang masih melongo, laki-laki di hadapannya yang katanya tunangan Evelyn itu sungguh tidak ada sopan santun sama sekali dengannya. Membuat ia tersenyum smirk melihat punggung Evelyn yang semakin menjauh. Melepas Fendi, dapatnya malah preman gitu. Cocoklah sama si Evelyn gak berguna, gumamnya. Evelyn, apa sebegitu nggak lakunya kamu sampai nyerahin diri sama laki-laki nggak ada etikanya gitu? Ci memang rendahan pantas dapat yang sepadan, sambungnya lagi. Ia kemudian menuju ruang rawat ibunya. Ia sudah memindahkan ibunya ke rumah sakit yang paling bagus di kota ini, rumah sakit yang ternyata sayangnya milik keluarga Adrian.
Dan parahnya ia tidak mengetahui kalau sebenarnya ia baru saja menawarkan nyawa dengan tuan muda keluarga Adrian. "Aldi, urus yang baru saja terjadi padaku," ucap Rahel pada Aldi di telepon. Sungguh entah berapa tahun Aldi harus belajar hingga menjadi cenayang handal. Kadang perintah tuan mudanya bukan hanya sulit dikerjakan namun juga sulit untuk ditebak. "Oh ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kuatkanlah jiwa hamba yang waras ini," batin Aldi dalam hatinya. Lalu ia menyelidiki apa yang baru saja terjadi pada tuannya itu. Ia menyeringai, mainan baru tuannya ternyata. Kali ini ia berdoa, semoga saja tidak ada drama potong-memotong hari ini. Membayangkannya saja ia sudah mual, karena baru saja semalam ia mengeksekusi jatah bersama tuan mudanya. Bau darah juga masih bertengger di hidungnya walau ia sudah mandi kembang 7 rupa setelah dari bermain permainan gila tuannya. Ia terlihat menelpon seseorang untuk membantu membereskan tugasnya. "Bai, kenapa kau bilang tadi ibunya Fendi sakit karena ulah adiknya Kak Rizka, siapa? Kau sudah tahu ibunya Fendi sakit?" "Iya benar begitu." Evelyn memberondong kekasihnya dengan berbagai pertanyaan. Ia rasa kekasihnya itu mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Namun yang ditanya diam saja, tidak berniat menyahuti malah asik dengan musik yang mengalun merdu di mobilnya. Tangannya mengetuk-ngetuk pelan di kemudi, hanyut mengikuti irama sambil bersenandung ria. "Bai, denger nggak sih?" Evelyn menggoyangkan lengan kekar kekasihnya itu, berharap mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaannya. Rahel menatap Evelyn penuh selidik, membuat Evelyn sedikit ngeri ditatap bak lauk oleh kekasihnya. "Aku hanya ingin tahu, Bai." Evelyn memelankan suaranya, sungguh rupanya ia bisa takut juga dengan kekasih berondongnya ini. "Apa sebegitu pentingnya keluarga di masa lalu, hingga kau begitu ingin tahu?" jawab Rahel datar. Ia kini sudah merubah wajahnya menjadi sangat tidak bersahabat. "Tolong jangan senggol Rahel, bacok mau." Evelyn mengerucutkan bibirnya. Apakah ia salah? Ia ingin tahu mantan mertuanya itu sakit apa penyebabnya, dan kenapa juga Rizka menuduhnya sebagai penyebab ibunya sakit. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman, kalau bisa diluruskan kenapa tidak, ia akan segera meluruskan semuanya. Ia tidak ingin dibenci, walau nampaknya itu tidak mungkin. Karena keluarga Fendi memang jelas sangat tidak menyukainya sedari dulu. Rahel menghela nafasnya berat. Evelyn begitu menggemaskan. Bagaimana caranya ia bisa marah dengan wanitanya ini? Coba katakan. "Sial, gue gak bisa marah apalagi lihat bibirnya yang nganggur gitu. Awas saja kau Bai." Gila banget tahu si Evelyn, baru juga cere. Udah bunting aja. "Itu dia pasti selingkuh dari kamu," ucap Rizka saat adiknya baru saja tiba di ruang rawat ibunya. Fendi diam saja, ia memilih tidak menanggapi. Ia juga belum yakin mantan istrinya itu berselingkuh, mengingat betapa Evelyn sangat mencintainya waktu itu. "Wah bener-bener nih, udah pembawa sial, berani-beraninya dia selingkuh dari kamu, untung aja kamu udah cerai. Tapi sayangnya sekarang istri kamu malah sakit-sakitan kayak gini, gak beruntung banget sih hidup kamu." Rizka menatap adik bungsunya itu sambil tersenyum miring. Benar-benar hidup yang paling menyedihkan. Merasa tidak ada tanggapan dari si adik, Rizka kesal sendiri. Ingin sekali rasanya ia mengoceh meratapi nasib Fendi yang kurang beruntung. Tidak sia-siakan selama ini ia memendam iri pada kehidupan adik bungsunya ini. Toh hidupnya sekarang jauh lebih ringan dibandingkan Fendi yang mempunyai hutang miliaran dan istri sakit-sakitan. Sebuah sunggingan senyum menghiasi bibinya. Namun sayangnya Fendi tetap saja diam sembari memperhatikan ibunya, seolah tidak terhina. "Aku yakin, anak manja itu gak bakalan bisa bertahan hidup, makanya mungkin aja kan dia menjalang sama si preman tadi sampai bunting. Mantan istri kamu itu sudah hilang akal kali ya, lepasin kamu dapatnya lebih parah." Ucapan Rizka sukses membuat Fendi mengepalkan tangannya.
Entah kenapa ia selalu tidak terima jika ada yang berkata jelek tentang Evelyn. Mungkin ia sudah sadar betapa berharganya berlian yang ia buang. "Diam kau," lantang Fendi, menatap Rizka tajam, mengisyaratkan betapa tidak sukanya. "Hei, adik bungsu, kau sudah gila ya? Berani sekali kau membentakku." Rizka menamparkan pipi Fendi keras, untuk menyadarkan apa yang baru saja Fendi lakukan. Berbicara dengan nada yang keras, bahkan sampai berteriak, sungguh itu bukan sifat sang adik saat berbicara dengannya. Ada secuil ketakutan yang melanda hatinya di dalam sana, ia menyadari bicaranya sudah keterlaluan, namun sayang sekali tujuannya memang ingin Fendi merasa terhina, dan nampaknya ia berhasil. "Evelyn lebih baik darimu, dia tidak pernah berselingkuh, anak itu anakku," ucap Fendi dengan tegas. Rizka menutup mulutnya yang menganga, apalagi ini batinnya. "Tidak, tidak, kau pasti sudah gila karena wanita itu anak preman tadi, seorang laki-laki yang mememaninya tadi. Dasar tidak waras," pekik Rizka, ia lebih tak terima kalau Evelyn harus mengandung keponakannya lagi, cukuplah Ancila jangan nambah lagi. Fendi mundur menjauhi Rizka, kini ia terduduk di sofa rumah sakit, itu pasti tunangan Evelyn waktu itu pikirnya. Tunangan Evelyn yang sialnya pasti sudah ngaku-ngaku sebagai ayah dari janin yang dikandung Evelyn. Sial ini semua karena Riana, coba saja sejak dari waktu pertama kali ia mengetahui Evelyn hamil, ia membicarakan semuanya baik-baik, mungkin Evelyn akan mengakui bayi di kandungannya adalah anaknya. Tapi Riana malah menyiramkan bensin di hatinya yang sedang panas saat itu. Dan pria itu, malah kelihatan senang sekali mengakuinya. Ah, sial. Rahel menambah kecepatan mobilnya, rasanya bagai terbakar mengingat Evelyn masih peduli dengan keluarga di masa lalu. Ia tidak terima, apalagi memikirkan betapa busuknya keluarga Fendi itu. Lah ingin marah, namun sungguh tidak bisa. Mobil mewah itu melaju kencang, menyalip sana-sini, membuat wanita yang berada di kursi penumpang mengiba memohon berhenti sambil menoleh pada anak gadisnya yang sedang tertidur di kursi belakang. "Bay, hentikan, kau sudah gila, aku belum mau mati." Namun seolah tuli, Rahel tidak mengindahkan rintihan permohonan dari kekasihnya, ia tidak suka Evelyn mempedulikan orang lain selain dirinya, hanya dirinya. Lah ingin segera sampai di apartemen, menuntaskan segala yang membuatnya menahan diri. "Bay, aku mohon, maafkan aku Bay, kau menyakitiku," Evelyn berteriak sekuatnya. Air mata yang sudah menganak sungai dari tadi akhirnya rembes juga, Evelyn benar-benar menangis ketakutan menghadapi kelakuan Rahel. Seketika mobil Rahel berhenti, sudahlah ia lupa kekasihnya pasti sangatlah ketakutan, seringnya menyiksa manusia membuat ia mengabaikan atas pengecualian yang satu ini. Biasanya ia tidak segan-segan untuk melakukan hal gila pada semua yang menentangnya. Tidak, tolong percaya tidak sedikitpun ia bermaksud untuk menyakiti wanitanya ini. "Oh, apa yang gue lakuin? Gue nyakitin dia." Tubuh Evelyn masih gemetar hebat, ia tidak pernah berada di posisi ini. Ia mengelus perut buncitnya, alhamdulillah selamat. Hanya itulah yang mampu ia katakan pun berkata dalam hati saja, bibirnya terasa keluh, ia benar-benar dalam keterkejutan luar biasa saat ini. Rahel tidak berani menatap wajah kekasihnya itu, dalam dunia mafia ia tidak diajarkan untuk berbelas kasih, namun tidak seharusnya ia membawa sifat itu ke dalam masalah hatinya. Benar, itu adalah salah satu kelemahannya, ia begitu sulit mengendalikan diri. Rahel menghela nafasnya kasar, ia yang baru pertama kali merasakan cinta ini bukankah begitu bodoh rasanya. Tadinya ia hendak menghindari kemarahan ini, ia tidak tahan melihat godaan iman di hadapannya yang akan membuatnya sesat, sesegera mungkin ingin membawa Evelyn pulang, dengan hati yang masih terbakar ia dengan cepat melajukan mobilnya.
Namun yang terjadi malah menakuti kekasihnya, apalagi ini, segala yang ia lakukan begitu ceroboh. Merengkuh Evelyn dalam pelukannya, mengecup berkali-kali puncak kepala wanita itu, setitik air mata lolos di sudutnya, ia menyesal. Hanya aku Bai. Jangan lagi pedulikan siapapun. Maafin aku Bai. Suara itu terdengar serak lengkap dengan terisak, masih terbayang betapa takutnya Evelyn. Aku yang harusnya minta maaf, aku terlalu emosi Bai, Rahel tak kalah, semburat penyesalan masih terlihat jelas di wajahnya. Keduanya saling tatap, Evelyn yang merasa bersalah telah berani membahas masa lalu, pun Rahel yang menyesal atas betapa egoisnya ia. Berpelukan lagi, harus sekali ya rasanya. Hilangkan segala beban, mari kita saling memaafkan walau bukan edisi lebaran. Ada yang bergerak, oh ternyata bayi dalam perut Evelyn nampaknya tidak mau ketinggalan. Di suasana haru begini ia akan mencoba untuk mempersatu kedua umat yang kadang tidak waras ini, seolah tahu kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Anak papa, mau minta diuyel-uyel ya? Nanti ya kita pulang dulu, Rahel mengusap singkat perut kekasihnya itu. Iya papa, papa jangan marah lagi ya, ucap Evelyn dengan menirukan suara anak kecil. Rahel memberikan senyum termanisnya, sudahlah ia sudah tidak marah lagi, si Utun memang pawang yang handal bukan? Mobil mulai merayap lagi, kali ini tampak Rahel sudah membuang segala emosinya terbukti dari caranya mengemudi. Sudah santai seperti semula. Evelyn memilih tidak lagi bicara, walau ia merasa semuanya sudah baik-baik saja, namun ia masih takut, cara Rahel mengemudikan mobilnya tadi bukanlah kejutan yang baik baginya, itu benar membuatnya senam jantung. Masih terbayang meski terus mencoba melupakan. Diam, jangan sampai salah bicara lagi kalau tidak mau mati. Sudah hampir 1 jam Fendi berada di kamar mandi, mengguyur tubuhnya dengan shower, namun pikirannya melayang jauh bepergian. Adakah kesempatan untuknya mengulang biduk rumah tangga dengan sang mantan istri, atau ia harus menyerah, dan anak itu, ia sangat yakin itu anaknya. La menyesal, bertemu Riana dan dengan bodohnya bermain aneh mengobarkan api asmara hingga bendera perang berkibar. Dan sekarang apa yang ia dapat? Satu kata, hanyalah kehancuran. Ark. Sambil berteriak sekuatnya, berharap beban ini akan lepas darinya. Tidak, ini bukan gunung atau tebing yang akan membawa teriakannya pergi menjauh bersama angin. Tolong hentikan, rasanya konyol sekali saat gemanya memantul berdengung di telinga sendiri. Membuat pengang saja. Apa yang harus aku lakukan agar Evelyn mau kembali? Pria itu nampak benar-benar menyukainya, secepat itu, Fendi keluar dari kamar mandi menyudahi ritualnya, ia benar-benar pusing memikirkan setiap masalah dalam hidupnya, hidup yang sangat jauh dari kata normal menurutnya. La menuju kamar anaknya Fahira, satu-satunya wajah yang bisa menenangkannya saat ini. Dilihatnya gadis kecil itu tertidur nyenyak dalam boks bayi, wajah tanpa dosa, sekecil ini harus terpisah dari ibunya, sekecil ini sudah harus menerima ujian. Bukankah sang Halik begitu tega? Tapi tak apa, semoga kau bahagia kelak nak, Fendi membatin dalam hatinya. La mencoba menerima garis takdir yang ditujukan untuknya dan Fahira, meski berat dan nampak sering mengeluh dengan Tuhannya, namun setelah melihat wajah damai Fahira, ia seakan mempunyai kekuatan lagi. Fahira benar-benar sumbernya. Mencium singkat pipi mungil itu, entahlah setitik air mata tiba-tiba membasahi pipinya, Fendi selalu saja menangis jika berdekatan dengan putri kecilnya ini. Hidup tanpa Riana sang istri yang sedang berjuang melawan sakit di sana membuatnya kadang rapuh, tidak bisa dipungkiri ia sendirian, meski benci menyelubungi hati. Tapi Fahira sangat membutuhkan ibunya, dan ia sebenarnya cukup menyadari tidak sepenuhnya Riana harus disalahkan. Ah Riana, tidak mungkin kan segala yang terjadi padamu adalah azab menyakiti istri sah seperti di sinetron.
Fendi berusaha menahan gelak tawa yang menggelitik hatinya. Bisa-bisanya ia sempat berpikir apa yang terjadi dengan Riana adalah sebuah azab bagi perebut suami orang. Apa kabar dirinya sebagai peselingkuh? Bukankah ia seharusnya juga dapat kisi-kisi azab dari Tuhan? Dengan membayangkannya saja sudah membuat tubuhnya meremang dan merinding. Lalu apalagi? Ia segera keluar dari kamar anaknya, mengambil wudhu dan segera menunaikan ibadah yang kadang ia tunda, memohon ampun tiada hentinya pada Sang Pembolak-balik hati manusia. Sungguh saat itu ia hilaf ya Tuhan. Tak lupa ia mendoakan kesembuhan untuk ibu dan istrinya, semoga diberi kemudahan untuknya menjalani kehidupan. Dret, dret, dret. Ponselnya berbunyi, seperti mendapat undian. Dadanya berdebar melihat nama si penelpon, padahal sejak tadi ia mencoba melupakan apa yang mengganjal di hatinya. Kini ia kembali gelisah tak karuan lagi. Bersambung.